membaca sudut antara dua jarum jam. Nah, sebelum kita lanjut, diperhatikan dulu bahwa setiap 1 jam itu bergeser 30 derajat, sedangkan kalau setiap 1 menit bergeser 6 derajat. Nah, ini ada caranya. Caranya adalah cara mencari jarum jamnya berarti jam dikali 30 baru ditambah menit bagi 2. Sedangkan jarum panjangnya yaitu 6 dikali menit. Nah, nanti di sini yang mana yang nilainya paling besar itu yang dikurangi. Jadi sudut yang besar dikurangi sudut yang kecil. Nah, begitu caranya. Nah, coba kita lihat soal seperti ini. Kalau soal seperti ini gampang sekali. Tinggal kita menghitung berapa jam yang bergeser. Ini kan berapa, tinggal kita hitung. Jadi setiap 1 jam bergeser 30 derajat. Jadi tinggal kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini setiap 1 jam bergesernya itu adalah 30 menit. Nah, tinggal kita hitung. Ini kita jumlahkan. Atau caranya kita hitung aja berapa. Ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 30. Nah, sama dengan ini. Ini berapa? Cuma 1. Nah, kalau yang nomor 3. Nah, kalau nomor 3 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 dikali 30. Itulah sudut derajatnya. Sedangkan ini berapa? Nomor 4. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, gampang sekali kan? Itu kalau menunjukkan jarum panjangnya di angka 12. Jadi tinggal kita kalikan aja. Ini 5 kali 30. Tinggal kita kalikan. 5 kali 30 sama dengan 150 derajat. Nah, kemudian ini ada berapa kali bergeser? Hanya sekali, berarti 1 kali 30. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, ini sedangkan ini berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 30. Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kalau yang ini jam 4 menunjukkan jam 4 pas. Jadi tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi 4 berarti 4 kali 30 sama dengan 120 derajat. Nah, ingat, ini hanya berlaku kalau jarum panjangnya pas di 12. Sekali lagi, hanya berlaku kalau jarum panjangnya di angka 12. Caranya seperti itu. Nah, ini lagi, karena kita menghitung adalah jarum sudut yang terkecil. Jadi jangan hitung dari sini. Mana yang arah sudutnya yang lebih kecil, maka itu kita hitung dari sini. Jangan hitung dari sini ya. Nah, ini jangan dihitung. Sama di ini, jangan dihitung dari sini, tapi dari terkecil. Nah, karena ini adalah satu lingkaran jumlahnya 360 derajat. Kan ini 30, tinggal bagi 2 menjadi 180 derajat. Demikian itu kalau jarum panjangnya di angka 12. Tinggal kita hitung seperti ini saja. Nah, selanjutnya. Nah, kalau yang di angka jarum panjangnya di angka 6. Nah, jarum panjangnya di angka 6. Tinggal kita hitung juga nanti. Baru di tengahnya itu kan ini 30. 30. Berarti kita nanti 30 dibagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15 kan. Nah, ini 15. Maka tinggal kita hitung aja. Nah, kita hitung lagi. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini kan 30 kan. Nah, ini 30. Nah, ini ada berapa kali pergeseran jam?
1, 2, 3, 4. Perhatikan 4 kali 30. Nah, karena yang ini, nah dari sininya ini setengahnya kan, berarti di sini adalah 15. Ini setengah, berarti dihitung di sini 15. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan yang ini. Nah, sama dengan yang ini. Nah, ada berapa? Nah, ini ada berapa yang dibentuk? Berapa kali bergeser? 1, 2, 3. Berarti 3 kan? Di sini 15. Nah, itu caranya. Itu kalau di jarum panjangnya di angka 6. Nah, ini lagi berapa kali? Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 kali. Nah, ini baru di sini di tengahnya di sini 15. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ini, ada berapa kali di sini bergeser? Tidak ada kan? Berarti di sini hanya jelas hanya 15. Hanya 15 di sini kan. Nah, jadi kita tinggal hitung 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 ditambah 15. 4 dikali 30 hasilnya adalah 120, baru ditambah 15. Nah, berarti 120 ditambah 15 hasilnya adalah 135 derajat. Selanjutnya yang nomor 2. Ini ada berapa kali? Jamnya 1, 2, 3. Berarti kan 3 dikali 30. Nah, hasilnya berapa? 90. 90 ditambah 15. Nah, hasilnya adalah 105 derajat. Selanjutnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5. Berarti kan 5 kali 30 ditambah 15. Nah, 5 dikali 30 ditambah 15 hasilnya 150 ditambah 15. Hasilnya adalah 165 derajat. Nah, ini yang berapa? Ini tidak ada kan? Jadi setengahnya, jadi langsung 15 derajat saja. Nah, ini kan 0 kan? Nah, ini 0. Tinggal aja 15 derajat. Nah, ingat, ini hanya berlaku kalau jarum panjangnya di angka 6. Nah, ini jarum panjangnya, ini hanya berlaku kalau jarum panjangnya di angka 6. Nah, kalau yang secara kompleks, nah selanjutnya kalau soal seperti ini kita tidak bisa menggunakan yang langkah 1 sama 2 tadi. Jadi harus kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita akan bahas yang keempat tadi. Jadi caranya adalah jarum panjangnya, jarum pendeknya kita cari dulu. Nah, cara mencarinya adalah jam dikali 30. Kemudian ditambah menit dibagi 2. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti jam 2 kan, berarti 2 dikali 30. Menitnya berapa? 10. Berarti 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Berarti 60 ditambah 5. Hasilnya adalah 65. Kemudian kita cari jarum panjangnya. Nah, berarti menitnya kan. Jarum panjangnya itu kan angka menit. Berarti 10. Berarti jarum panjangnya di angka 2. Berarti menunjukkan 10. Berarti caranya 6 dikali menit, berarti 6 dikali 10. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, ini kemudian kita kurangkan. Yang mana yang angkanya paling besar itulah yang dikurangi. Berarti 60
65 dikurangi 60 derajat, maka hasilnya adalah 5. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2 lewat 10 menit adalah 5 derajat. Demikian. Selanjutnya, nah kalau jam 9 lewat 25, nah caranya juga tinggal kita cari jarum pendeknya dulu. Nah, yaitu jam dikali 30 ditambah menit bagi 2. Tinggal kita masukkan. Jadi 9 dikali 30 ditambah 25 bagi 2. Hasilnya adalah 270 ditambah 12,5. Nah, hasilnya seperti ini. Maka hasilnya adalah 282,5. Nah, setelah itu kita mencari jarum pendeknya atau menitnya. Nah, jarum panjangnya atau menitnya berarti 6 dikali menit. Berapa menitnya? 25. Berarti 6 dikali 25. Hasilnya adalah 150. Nah, yang mana yang lebih besar? Ini kan 282 kan yang lebih besar, maka 282 dikurangi 150 derajat, maka 282,5 dikurang 150. Hasilnya adalah 132,5. Nah, ini hasilnya. Maka sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 9 lewat 25 menit adalah 132,5 derajat. Kemudian yang ketiga. Nah, tinggal kita masukkan jarum pendeknya dulu, jadi dengan cara menit jam dikali 30 ditambah menit bagi 2. Nah, 10 kali 30 ditambah 10 bagi 5. Maka hasilnya adalah 300 ditambah 5. Hasilnya adalah 305 derajat. Selanjutnya kita ke jarum panjangnya atau menitnya, berarti 30. 6 dikali menit berarti 6 dikali 10. Hasilnya adalah 60 derajat. Nah, yang mana yang nilainya angkanya yang paling tinggi? Ini kan. Nah, maka ini yang dikurangi. 305 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya adalah 245 derajat. Nah, karena kita mencari, ingat, karena kita mencari sudut yang terkecil, jadi hanya boleh 180 derajat saja. Maka ini kan satu lingkaran, hasilnya adalah 360. Maka kita kurangi 360 dikurangi 245. Jadi 360 dikurangi 245, hasilnya adalah 115 derajat. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 10 lewat 10 adalah 115 derajat. Sekali lagi, kalau sudah dikurangi jarum panjang dan jarum pendek dan jarum panjangnya, kalau dia melebihi dari 180 derajat, maka kita harus mengurangi 360 derajat dikurangi yang dari sini angkanya. Kalau melebihi dari 180 derajat. Nah, demikian. Selanjutnya. Nah, nomor terakhir. Nah, jam 2 lewat 45 menit. Jam 2 lewat 45 menit. Nah, caranya dari jarum pendeknya yaitu 2 dikali 30 ditambah 45 bagi 2.
Hasilnya adalah 60 ditambah 22,5. Hasilnya adalah 82,5 derajat. Kemudian kita lanjut ke jarum panjangnya atau menitnya, berarti 6 dikali 45 menit. Berarti hasilnya adalah 270 derajat. Nah, yang mana yang paling besar? Mana yang sudutnya yang paling besar antara jarum panjang dan jarum pendek? Itu sudah yang dikurangi. Maka ini yang paling besar, maka 270 dikurangi 82,5. Hasilnya adalah 187,5 derajat. Nah, karena yang hasil terakhirnya adalah lebih dari 180 derajat, maka kita harus kurangi 360 derajat dikurangi yang ini. Berarti 360 derajat dikurangi 187,5. Hasilnya adalah 172,5 derajat. Nah, sekali lagi dari mana 360 derajat ini? Dari satu lingkaran ini. Jadi satu lingkaran ini adalah 360 derajat. Maka sudut terkecil, jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 2:45 menit adalah 172,5 derajat. Demikian. Nah, ayo latihan. Apakah kalian sudah mengerti? Untuk membuktikan bahwa kalian sudah mengerti, maka coba latihan dikerjakan ini. Kalau ada jawabannya boleh ditulis di kolom komentar. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, jika ada yang salah mohon dikoreksi. Jika dirasa bermanfaat boleh di-share. Jika tidak boleh diberikan masukan.